Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari praktikum kita yang terakhir, yaitu pengenalan SketchUp, pengenalan software SketchUp. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang pernah dengar ya tentang SketchUp. Jadi SketchUp ini merupakan software yang digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi. Gambarnya bisa apapun, bisa macam-macam, tergantung kebutuhan. Nah, kenapa harus menggunakan SketchUp? Kenapa tidak AutoCAD juga? Karena pertama SketchUp ini dia friendly use, sangat mudah untuk dipelajari sendiri secara otodidak. Saya pun mempelajarinya secara otodidak. Tutorialnya di YouTube itu sudah sangat banyak dan sangat gampang untuk diaplikasikan. Terus selain itu juga software-nya juga mudah didapat gitu ya. Dan tidak seberat software-software 3 dimensi yang lain. Jadi kalau untuk 3D itu bisa menggunakan macam-macam software-nya. AutoCAD ada yang AutoCAD 3 dimensi, terus ada 3D Max, selanjutnya ada Archicad, dan lain sebagainya. Dan satu lagi SketchUp. Kalau dibandingkan dengan software-software yang lain, AutoCAD contohnya, gambar 2 dimensinya saja menurut saya itu cukup rumit ya, menggambar 2 dimensi dengan AutoCAD. Nah, 3 dimensinya itu lebih rumit, sangat rumit. Tapi hasilnya juga oke gitu. Nah, selanjutnya kalau mau yang lebih bisa lebih real, foto real, itu bisa menggunakan 3D Max. Nah, 3D Max itu dia benar-benar kayak foto hasil akhirnya, hasil render akhirnya. Tapi memang membutuhkan spek komputer yang lumayan yang harus baik gitu ya, sehingga hasil rendernya juga bagus. Nah, selanjutnya ada Archicad. Archicad itu juga sama, membutuhkan spek komputer yang berat gitu. Nah, kalau SketchUp ya middle aja lah, nggak usah terlalu berat. Dan hasil render SketchUp ini bisa maksimal juga seperti 3D Max. Jadi kurang lebih untuk 3D sih memang saya saranin untuk belajar di awal kita pakai SketchUp. Oke, kita mulai saja. Ini saya sudah buka tampilan dari SketchUp. Saya pakainya SketchUp 2016. Ini tampilannya. Sebenarnya kalau ketika pertama kita membuka, icon-iconnya tidak sebanyak ini. Icon-iconnya sedikit. Ini saya udah keluarin semua. Terus saya juga tambahkan, saya install, ada install tambahan, namanya V-Ray, ini ada extension tambahan namanya V-Ray. V-Ray ini fungsinya untuk rendering yang fotoreal. Jadi di sini kita bisa membuat pencahayaan, kita bisa mengatur material. Jadi materialnya itu nanti kita bisa atur, dia mau transparan atau tidak, atau mengkilat, atau dia doff gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu kalau mau lebih canggih lagi harus ada extension tambahan, install lagi V-Ray. Nah biasanya kalau 3D Max juga untuk rendernya, install tambahannya juga bisa pakai V-Ray juga sama. Nah ini adalah tampilannya. Nah karena SketchUp merupakan gambar 3 dimensi, maka di sini sudah muncul sumbu koordinatnya. Yang biru itu sumbu Y, yang merah itu sumbu X, dan yang hijau itu adalah sumbu Z. Jadi ada 3 karena kita menggambar 3 dimensi. Nah, untuk di awal kita bisa atur dulu measurement-nya. Di sini ukurannya ya. Ukurannya, jadi klik yang paling bawah. Ini udah gambar orang. Nanti di sini ada units. Nah, biasanya kalau di awal dia di architectural. Nah, kalau architectural itu dia menggunakan inch, terus presisinya ini pakai per-peran gitu ya, jadi agak susah. Karena kita tidak terbiasa menggunakan ini. Jadi saya sarankan ganti aja ke desimal. Ke yang desimal. Kalau yang engineering dia menggunakan feet, terus fractional dia menggunakan inch. Jadi kita pakai yang desimal saja, yang umum dipakai di Indonesia. Satuannya kita bisa ganti, bisa inch, feet, milimeter, sentimeter, meter. Ini kita ganti milimeter. Presisinya 0,00, oke, kalau sudah, nah, di close. Nah, untuk langkah awal, setelah kita setting icon-icon apa saja yang diperlukan, terus kita setting ukurannya, nah, kita bisa import gambar AutoCAD kita. Ini saya sudah siapkan.
Nah, ini AutoCAD, ini adalah denah rumah yang kemarin-kemarin kita jadikan latihan ya. Jadi ini denahnya pasti ini kita save as dulu. Ini saya sudah save as, ganti judulnya 3D. Nah, sehingga kita bisa edit semua. Kita hanya jadi gini, untuk import ke SketchUp kita hanya membutuhkan garis dinding saja sebenarnya. Garis dinding dan lokasi pintu dan jendela. Jadi selain itu nggak perlu ukuran, teks, terus tanaman-tanaman, di sini ada furniture, nggak ada, di delete saja. Makanya di sini kita harus save as ke file baru aja. Dan ketika save as, ini saya save as ya. Jadi save as ini saya sudah ganti judulnya. Pastikan kita downgrade di file of type. Di sini kita downgrade karena saya pakai yang 2018, kita downgrade jadi 2007 agar bisa muncul di SketchUp-nya. Kadang-kadang kalau SketchUp-nya bukan yang 2018 juga, AutoCAD-nya ini nggak mau muncul gitu. Jadi ini kita ganti 2007, kalau sudah kita save gitu ya. Nah, selanjutnya kita buka lagi SketchUp. Karena kita mau membuat 3D, di sini saya kasih langsung aja tutorialnya, membuat 3 dimensi dari rumah yang tadi sudah kita buat dua dimensinya di AutoCAD. Nah, kita klik file, lalu kita cari di sini import. Import, terus kita ganti, ini filenya kita pilih yang AutoCAD files. AutoCAD file, terus kita cari ya file kita di sini, di mana kita save-nya. Nah, ini saya udah langsung menuju ke tadi lokasi save-nya. Saya klik yang ini denah rumah 3D, terus kita import. Nah, setelah import, nanti ini kita close saja. Ini udah muncul di sini nih. Terlalu kecil, kita tinggal zoom. Nah, ini adalah denah rumahnya. Nah, ini nanti akan menjadi acuan kita dalam membuat 3 dimensi dari bangunan ini. Nah, di SketchUp sama seperti di AutoCAD juga ada layer-layer. Nah, ini kita bisa hidup matiin atau kita bisa bikin lagi layer baru. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam menggambar. Tapi saya mau kasih dasarnya saja, jadi bagaimana membuat dinding, bagaimana melubangi dinding gitu ya. Untuk membuat dinding di sini kita cari rectangle. Ini ada rectangle, ada icon di sini di sebelah kiri, ada yang kecil, ada yang ini ada shape. Di sini ada rectangle. Atau kalau mau pakai keyword R aja. R dia langsung saya ulangi ya. Kalau saya ketik ini kan tadi kursornya berbentuk panah, kalau saya ketik R dia otomatis jadi pensil terus ada kotak kecilnya. Nah, itu menandakan komen rectangle sedang aktif. Sekarang kita bikin dinding contohnya. Ini kita tinggal klik-klik aja. Kalau di SketchUp baru kita tinggal klik-klik saja. Tidak perlu pakai koordinat karena sudah ada garis bantu dari denah yang tadi. Nah, ini saya sudah klik. Nah, SketchUp itu dia akan modelnya jadi seperti ini. Oh, sebentar ya, saya back dulu. Nanti ya. Karena tadi saya habis import gambar denah dari AutoCAD. Nah, ini kan masih garisnya kalau saya klik satu-satu ini masih berpencar ya. Masih misah-misah gitu. Nah, dia agar menyatu karena ini merupakan garis panduan atau garis bantu. Maka ini kita blok semua. Terus kita grouping. Nah, di sini kita klik G. Sebentar ya. Jadi kita ini ya, saya pilih semua. Terus ketik G, otomatis muncul di sini komponen. Kita bikin komponen di sini kita tulis saja denah. Nah, kalau sudah create, do you the component with the name already exists. Do you want to replace? Ya, kita replace saja. Sebentar agak lama. Jadi nanti gambar ini akan menyatu gitu. Sama seperti fungsi blok kalau di AutoCAD. Jadi ketika kita klik, nah semuanya jadi keklik juga. Ini nanti akan memudahkan kita ketika sudah selesai garis bantu ini tidak dibutuhkan lagi, maka kita bisa hapus gitu ya, kita bisa delete. Nah, kita lanjutkan, kita mulai bikin dinding. Contohnya dengan R tadi.
R, otomatis kursornya berubah, terus kita tinggal tarik-tarik aja bikin kotak-kotak nih pada denah yang menjadi panduan. Nah, ini udah jadi. Jadi kalau ini saya move untuk memindahkan M ya, M. Jadi misalnya saya mau move yang ini, kotak ini. Nah, ini udah jadi kotak dengan panjang dan lebar sesuai dengan garis panduan yang pada denah itu. Nah, ini kita untuk membuat 3 dimensi, kita tinggal tarik ke atas. Tarik ke atasnya itu pakai P. Push or pull. Jadi itu pakai P. Kalau di sini yang ini ikonnya. Jadi ada gambar. Nah, ini push or pull. Jadi pakai ininya. Nah, ini sebelah kiri juga ada. Untuk keywordnya adalah P. Jadi silakan kalian ketik P. Nah, otomatis dia sudah berubah sesuai dengan ikonnya nih ya. Sesuai dengan ikon gambarnya. Tuh, sama dengan ikonnya. Kita tinggal pilih saja. Terus kita klik tarik ke atas. Saya ulangi ya. Nih, kita arahkan ke objeknya tadi. Ini kita klik. Nah, ini kita tarik ke atas. Misalnya berapa? Kita mau tarik ke atas. Ini satuannya adalah milimeter. Kalau misalnya tingginya 3 meter, berarti 3000 ya. Kita ketik aja langsung. Kita langsung ketik 3000. Nah, otomatis dindingnya sudah naik setinggi 3000 atau 3000 mm atau 3 meter ya. Ini. Nah, silakan nanti untuk latihan misalnya kalian pengen coba-coba, nah lanjutkan dengan dinding-dinding yang lain ya. Ini saya coba lagi dengan dinding yang lain, kita tinggal klik-klik aja. Oh ya, karena kalau gambar 3 dimensi ini merupakan gambar, biasanya adalah gambar untuk memperlihatkan estetikanya ya. Jadi bukan gambar kerja. Sebenarnya sih dia nggak terlalu presisi juga nggak masalah. Karena kita mau memperlihatkan dari segi estetikanya saja. Jadi yang penting dia proporsional. Nah, ini ya. Nih, tinggal naik-naikin. Saya coba dulu dengan bikin dinding sekeliling dari bangunan ini. Terus nanti kalau udah kita coba bikin, kita lubangin dengan pintu jendela. Nah, ini ya. Saya mandi. Kurang. Nah, kalian bisa lihat ya kalau kita bikin objek baru rectangle tadi. Nah, maka yang ke blok ini menunjukkan bahwa area ini bisa ditarik ke atas maupun ke bawah, bisa di pull atau di push gitu ya. Nah, kalau kita klik dalamnya dia akan jadi bintik-bintik menunjukkan bahwa garis ini kalau kita tarik maka akan setebal sesuai dengan acuan pada denah yang sudah kita import tadi. Ini kita klik aja. Nah, jadi sebenarnya ini sangat-sangat mudah sih untuk digunakan. Nah, untuk maju mundurnya kita pakai scroll yang ada pada mouse ya. Scroll maju mundur agar pas gitu ya. Ya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau pakai koordinat kayak di AutoCAD? Bisa juga untuk ukurannya menggunakan koordinat. Jadi kalian bisa lihat ini kalau yang paling bawah, paling sudut kiri bawah itu ada tulisan dimensions. Nah, jadi di situ ada koordinatnya seperti itu. Tapi kalau di mana ini? Kalau di SketchUp, koordinatnya ini dihitung dari tempat kita ngeklik. Jadi dia tidak berpengaruh dari si posisi 0,0 UCS. Jadi koordinatnya kita hitung di mana kita klik, maka disitulah titik 0,0-nya gitu ya. Ini.
bantu dulu. Nah, bagian lantai dalamnya ini karena sekelilingnya sudah ada batas garis, maka dia otomatis akan keblok. Maka ini kita bisa kasih ketinggian juga untuk lantainya. Misalnya kita naikkan sedikit untuk lantai itu, atau kita turunkan ya berapa gitu. Nah itu terserah aja. Saya naikinnya nanti karena ketutupan si denahnya ini. Oke, ini dinding luarnya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba bolongin ya. Kalau lubangnya juga sama, pakai fungsi P juga, push dan pull ini. Jadi view-nya kita ganti karena ini masih merupakan solid, view yang solid, sehingga kita tidak bisa melihat posisi pintu dan jendelanya yang tepat yang mana. Jadi kita bisa ganti view-nya menjadi yang ada face style, yang wire hidden line. Bukan. Wireframe. Nah, ini wireframe. Jadi dia posisi pintu jendelanya terlihat ya. Tapi memang di sini kita butuh konsentrasi, jangan sampai kita salah melihat garis. Di sini kalau udah kayak gini, apalagi kalau sudah banyak garisnya tuh kadang-kadang kita rancu. Ini ada yang garis vertikal yang di sumbu Y, ada yang horizontal di sumbu X, ada yang ke sana itu sumbu Y-nya gitu ya. Jadi memang betul-benar butuh konsentrasi banget ketika membuat ini. Kalau shaded ini saya coba ganti. Oh, X-ray. View-nya kita pakai X-ray saja sebenarnya. Nah, kalau X-ray dia sebenarnya nggak terlalu bikin bingung karena dindingnya terlihat transparan, sehingga kita masih bisa lihat garis bantunya. Nah, ini di sini kita lihat ini ada bolongan pintu. Cara buatnya kita bikin rectangle lagi sebesar pintu ini. Nah, ini kita bikin. Nah, gitu. Ini saya ganti lagi deh. Saya ulangi lagi ya, kok ini hilang. Ternyata nggak bisa diklik. Sorry, ternyata rectangle-nya nggak bisa diklik. Jadi kita bikin secara vertikal aja bolongannya. Nah, kalau secara vertikal kita tinggal arahkan aja. Nah, gitu. Jadi ke atas ya. Kalau ini kan kita tadi, nah arahnya ke sumbu ini ke atas berarti X dan Y, ke arah X dan Y. Bukan ke arah X dan Z. Ini kita ke X dan Y aja, kita ke atasin. Nah, di sini agar tepat, presisi, kita bisa pakai koordinat. Jadi kita mau bikin pintu 90 cm kali 90 cm kali 2 meter misalnya, atau 210 cm. 2,1 meter ya. Jadi kita ketik saja 900, 2100 ya. Nah, jadi kalau pakai koordinat seperti itu, otomatis sudah jadi pintunya. Untuk melubanginya, kita bisa klik, kita pakai P, kita dorong aja ke belakang. Otomatis pintunya sudah berlubang. Kalau kita ganti view-nya kita ganti yang shaded atau yang
Nah, ini kita bisa lihat ya, dia ada lubang pintu di sini, ada lubangnya. Begitu juga nanti dengan jendela dan yang lain-lain itu silakan saja kalian bereksplorasi. Jadi kurang lebih seperti itu cara membuatnya. Nanti kalau semua sudah digolongin, kita tinggal bikin pintu dan jendelanya sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah dasarnya dulu, dasarnya yang dasar banget lah gitu ya. Nanti kalian bisa eksplorasi karena di sini ada fungsi membuat lingkaran atau membuat bentuk-bentuk arc, itu juga ada semua. Terus bagaimana kita kalau mau kita putar-putar ini kita tinggal klik saja bagian scroll pada mouse itu, kita klik dan tahan terus kita tinggal putar gitu. Tapi di sini juga ada beberapa fungsi untuk memperlihatkan view-nya, mau tampak atas, ini misalnya, ini top. Lalu yang ini ISO atau aksonometrinya ya, ini tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, kanan. Gitu. Nah ini kita tinggal atur di sini. Selanjutnya ini ada pencahayaan. Apabila sudah jadi, kita bisa atur pencahayaannya. Ini ada pencahayaan matahari di sini. Selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh hasil render AutoCAD yang beberapa waktu lalu pernah saya buat. Ini contohnya ini dari AutoCAD, ini adalah kitchen set. Waktu itu saya ada proyek apartemen kebetulan, mendesain apartemen. Jadi ini kitchen setnya. Di sini kalian bisa lihat ya, semua kotak-kotak semua elemen di sini mulai dari meja ini semua dibikin dari rectangle dulu. Rectangle nanti tinggal pakai P push masuk, dia akan menebal gitu kan, ada dimensinya. Nah sementara kalau di sini ada oven, ada cake, ada bunga, itu kalian nggak usah khawatir, nggak usah bikin sendiri karena satu lagi kemudahan dari SketchUp ini dia ada 3D warehouse-nya. 3D warehouse-nya itu jadi dia semacam namanya warehouse ya, gudang. Jadi kalau saya buka di sini, kalian ketik saja 3D warehouse SketchUp, 3D warehouse SketchUp. Nah nanti di sini ada 3D warehouse.sketchup.com, tinggal kalian klik. Nah di sini kalian bisa cari apapun. Mau kursi, nah di sini kalian bisa lihat ya, terus mau misalnya toiletnya mau bentuk apapun tuh ada. Mau ini ada construction, ini ada sofa pun mau bentuknya seperti apapun ada, dan itu sudah termasuk materialnya, renderingnya, sehingga kita nggak usah sibuk-sibuk kasih material. Di sini malah udah ada kitchen set yang udah jadi gitu ya. Di sini kalian tinggal cari, tinggal klik download, udah. Jadi mudahnya menggunakan SketchUp itu salah satunya adalah ini. Jadi di sini saya kulkas, saya tinggal download, ambil di 3D warehouse, microwave, oven itu juga sama, semua kompor, sink ini saya ambil di 3D warehouse. Saya tinggal bikin kotak-kotak kitchen setnya saja. Terus nanti kita bisa apply materialnya juga sama. Kita tinggal cari gambar material seperti apa, misalnya ada granit seperti apa. Nah, kalau ini saya pakai HPL bahannya. Nah, kita tinggal cari aja HPL itu motifnya apa yang mau dipakai, terus kita tempelin di sini, kita atur, kita bisa setting sehingga dia nanti tampak seperti real, tidak seperti gambar atau foto yang ditempel. Ini tadi kitchen set tadi. Nah, ini adalah interior klinik. Nah, ini juga sama. Kayak kursi-kursinya ini saya nggak bikin sendiri, saya tinggal nyomot aja di 3D warehouse tadi. Tapi kalau lemarinya ini memang saya bikin, saya buat sendiri. Lukisan-lukisan saya tinggal ambil di 3D warehouse. Lalu kita juga bisa atur lighting. Di sini terlihat ya, di sini ada pencahayaan, ada yang terang, kita bisa kasih lampu di sini juga. Sehingga kita ketika di render maka dia akan munculnya terang gitu ya. Di sini ada cahaya yang jatuh. Terus kita nextnya ya, nah ini juga, ini kita tinggal ambil kursi-kursi ini di 3D warehouse. Terus ini adalah hasil akhir ya setelah di render seperti ini. Masih kliniknya. Nah ini adalah apartemen. Sofa-sofa, terus ini adalah kitchen set yang tadi saya buat itu merupakan untuk interior apartemen ini.
sofa ini saya ambil dari 3D Warehouse, tapi kalau kitchen setnya saya bikin sendiri, kecuali ininya, elektroniknya. Kompor, terus microwave, kulkas, terus kursi-kursi saya ambil di 3D Warehouse juga. Di sini ada taman kecil. Taman kecilnya ini bunga-bunganya juga sudah ada, jadi kita nggak perlu bikin sendiri. Nah, ini ada pattern atau material, mau batu, alam, mau apa. Nah, itu kita tinggal browsing aja gambarnya. Kita cari gambar image-nya, lalu kita tempelin, terus kita ada settingannya. Nah, semua tutorial ini kalau kalian ingin memperdalami ini, itu semua ada di YouTube. Karena saya juga belajarnya tutorialnya, saya browsing saja dari YouTube. Dan sangat mudah untuk dipelajari. Ini next ya, untuk view-nya kita bisa atur, misalnya ini dari sisi, dari living room ke arah kitchen, terus kita bisa lihat yang tampak depannya ini, sehingga terlihat area living room plus ininya ya, pantry, ya sorry bukan kitchen ya, ini pantry. Selanjutnya, ini masih living room yang tadi. Ini kita bisa lihat ya, settingan ada cahaya. Nah, ini taman yang tadi, khusus taman. Terus, nah ini adalah kamar tidur. Kamar tidur juga sama, kita bisa atur pencahayaan, kita bisa atur gordennya ini. Ini saya juga tinggal ngambil di mana? Di 3D Warehouse. Terus kita bisa atur suatu benda itu dia bisa memantulkan bayangan berfungsi sebagai cermin atau seperti ini, seperti yang di kasur ini. Dia dop gitu ya. Terlihat materialnya tuh terlihat agak keras gitu. Nanti kita bisa setting-setting atau yang seperti lemari ini terlihat sedikit mengkilat tapi memantulkannya tidak maksimal seperti cermin gitu ya. Itu kita bisa atur materialnya seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini masih yang tadi, masih bagian dari interior kamar. Nah ini adalah walk-in closet ya. Walk-in closet itu jadi kayak ruangan tapi untuk tempat-tempatnya di baju, untuk dressing room lah. Nah ini kita bisa atur juga material itu dia mau transparan tapi tidak terlalu transparan. Ini jadi dia kayak kaca sunblock gitu. Di dalamnya kita bisa kasih lighting sehingga berpendar nyala gitu ya. Nah, sementara yang ini adalah cermin sehingga bisa terlihat bedanya. Ini material ini kita bisa atur-atur. Nah, ini adalah untuk eksterior, kalau yang tadi adalah interior, nah maka ini adalah eksteriornya. Eksteriornya itu kita bisa atur catnya mau seperti apa, terus nah ini kaca transparan gitu ya. Sementara bisa bedain ya sama ini tadi kaca sunblock tidak terlalu transparan. Nah, ini untuk penggambaran eksterior. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah fungsi dari SketchUp. Hasil akhirnya seperti ini. Dasar-dasarnya tadi saya sudah kasih contoh. Kalau kalian ingin memperdalam, ini sangat mudah untuk dipelajari sendiri. Kalian cukup dicari aja tutorialnya, ngulik aja sendiri di mana di YouTube. Nah, kalian bisa langsung pelajari. Oke, sekian video tutorial dari saya mengenai pengantar dari SketchUp. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.